Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas D. Kami akan membahas mengenai budaya Taik versus Lus. Indonesia ada di mana? Pernah nggak kamu merasa kalau di beberapa tempat aturan itu sangat ketat, tapi di tempat lain orang bisa lebih santai? Misalnya nih di Jepang, semua orang itu antri rapi, tapi di tempat lain biasanya suka ada yang nyelak. Nah, ini bukan sekedar kebiasaan, tapi ada konsep psikologi budaya yang disebut ketat atau taik dan longgar atau loose. Indonesia sendiri negeri dengan keberagaman yang sangat luar biasa. Dari kota-kota metropolitan yang sibuk hingga desa-desa yang penuh kehangatan. Tapi pernahkah kalian berpikir, apakah Indonesia lebih condong ke budaya yang ketat atau tight culture? Atau lebih condong ke budaya yang longgar atau loose culture? Indonesia ada di mana ya? Yuk kita bahas! Apa sih tight culture dan loose culture itu? Tight culture juga biasa disebut dengan budaya yang ketat, sedangkan loose culture juga biasa disebut dengan budaya yang longgar. Dalam psikologi budaya, ada dua jenis norma sosial. Yang pertama, budaya ketat atau tight culture. Yang kedua, budaya longgar atau loose culture. Budaya ketat atau tight culture merupakan budaya dengan norma sosial yang sangat kuat dan harus ditaati. Dalam budaya ini, penyimpangan dari norma bisa kena hukuman yang tegas. Budaya ini biasanya berkembang di negara dengan ancaman tinggi seperti sejarah perang, bencana alam, atau populasi padat. Budaya ketat biasanya ada di negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Sedangkan budaya longgar atau loose culture merupakan budaya dengan aturan sosial lebih fleksibel dan lebih menerima perbedaan. Dalam budaya ini, pelanggaran norma tidak selalu kena hukuman yang berat. Budaya ini biasanya ada di negara dengan sejarah yang lebih stabil, contohnya Belanda, Brazil, dan Amerika Serikat. Tight dan loose culture tidak selalu sejalan dengan individualisme atau kolektivisme. Misalnya, ada negara Amerika Latin yang kolektivis tapi tetap loose. Nah, kenapa sih Indonesia bisa di tengah-tengah? Ada beberapa faktor loh yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama, sejarah dan keanekaragaman budaya. Dari zaman kerajaan, kita punya aturan yang kuat. Tapi karena banyak suku dan budaya, kita bisa juga fleksibel. Kemudian yang kedua, karena perbedaan kota versus desa. Jakarta memang lebih longgar, tapi di desa itu norma sosialnya lebih ketat. Kemudian yang ketiga ada ancaman sosial dan ekologi. Studi menunjukkan bahwa negara dengan sejarah bencana, perang, atau kelangkaan sumber daya cenderung lebih tight. Jadi faktor lingkungan dan sejarah itu membentuk budaya kita jadi unik. Bagaimana ini mempengaruhi kita? Kombinasi tight and loose ini berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam dunia kerja. Perusahaan tradisional cenderung tight atau hierarki kuat dan formalitasnya tinggi. Startup dan industri kreatif lebih loose atau fleksibel dan inovatif. Kemudian dalam pendidikan, sekolah negeri biasanya lebih ketat dalam peraturan dan sekolah internasional lebih santai dan menekankan kebebasan berpikir. Kemudian dalam kehidupan sosial, di daerah yang lebih religius, norma sosial lebih ketat. Sedangkan di lingkungan urban, masyarakat lebih terbuka terhadap keberagaman gaya hidup. Jadi
Apakah Indonesia budaya tight atau loose? Jawabannya adalah kombinasi antara keduanya, dan inilah yang membuat negara kita unik. Kita bisa melihat bahwa di beberapa aspek kita punya aturan yang ketat, tapi di aspek lain kita lebih fleksibel. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman sekalian? Apakah daerah tempat tinggal kalian lebih tight atau loose? Thank you for watching. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.